Ustadz, apakah istri kedua berhak atas harta gonogini yang dihasilkan ketika bersama dengan istri pertama, Ustadz? Tapi istri pertamanya sudah meninggal. Ataukah semua harta itu diwariskan kepada anak dari istri pertama saja? Ya, kedua ya. Baik. Tidak disebutkan suaminya apakah meninggal atau tidak. Baik. Ya, ini lumayan pertanyaan lumayan butuh penjelasan lebih jauh ya. Jadi harta gonogini itu dalam kompilasi hukum Islam dikatakan sebagai harta bersama. Pada hakikatnya harta gonogini ini hukum adat ya. Hukum adat, bukan hukum Islam. Dia hukum adat yang kemudian diakomodir dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia, dinamakanlah dia sebagai harta bersama. Maksimal pembagiannya 1/2/2. Tetapi dalam Islam secara umum masing-masing orang punya harta, masing-masing orang punya harta, baik suami maupun istri punya harta. Tapi ketika ada dari antara harta itu yang bercampur, ada harta suami bercampur dengan harta istri, tentu tidak diwariskan semuanya karena ada harta yang bercampur. Nah, harta yang bercampur itu dipisahkan terlebih dahulu. Ya, bagaimana cara memisahkan? Ya, dipisahkan sedapat mungkin dengan musyawarah. Dengan musyawarah tentunya yang terbaik. Tidak mesti harus 50-50%. Itu dalam Islam ya. Dibagi sesuai dengan porsinya. Tapi kemudian ketika mentok ya, tidak ada kesepakatan atas pembagian harta bersama ini, maka ujung-ujungnya kan ke pengadilan. Pengadilan akan memutuskan 50-50% antara istri dengan suami. Bagaimana kalau poligami, pernikahan poligami, ada istri pertama, ada istri kedua? Tentu pengaturan terkait harta bersama ini diatur semenjak dia menikah dengan suaminya. Jadi harta bersama dengan istri pertama tentu bukan harta bersama dengan istri kedua ya, jadi harap dipisahkan. Kalau dalam hal ini dia sebagai kepala keluarga dan menikah ya dalam waktu bersamaan, artinya poligami ya, poligami, maka itu juga tentu pembagian harta bersamanya kalau memang ada yang bercampur kalau memang ada yang bercampur ya dipisahkan aja secara kekeluargaan. Intinya sebelum dibagi dua dipisahkan dulu sesuai dengan kekeluargaan, itu lebih aman insya Allah, lebih dekat dengan fikihnya. Tetapi kalau kemudian mentok ya, mau tidak mau harus dibagi sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia ini, dibagi 50-50% ya. Dan akan berbeda hasilnya kalau pernikahan poligami karena ada istri satu, istri dua, istri ketiga. Jadi diselesaikan dulu itu, baru kemudian kita bicara warisan. Jadi warisan setelah itu diselesaikan dulu supaya bisa diketahui harta murni yang ditinggalkan. Tidak ada lagi harta hak istri dalam harta bersama itu. Karena yang memang yang kita mau bagi adalah harta yang meninggal, suami misalkan yang meninggal ya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan yang lainnya nggak tadi? Tidak, Ustaz. Sudah ya? Istri pertamanya yang meninggal, Ustaz. Istri pertamanya meninggal. Iya. Oh, istri pertamanya meninggal berarti kalau ada hartanya yang bercampur dengan suaminya, dipisahkan dulu ya. Pisahkan dulu dengan harta suaminya itu, lalu kemudian suaminya dapat warisan dari istrinya tentunya ya, 1/4 ya kalau ada anak keturunan, sisanya untuk anak. Seperti itu. Wallahualam. Ini memang agak ribet kalau pembagian harta bersama poligami ya. Itu dilihat dari kapan nikahnya. Karena perolehan harta itu bisa diketahui tentu setelah menikah. Tidak mungkin hartanya bercampur sebelum menikah. Sebelum menikah. Jadi harta istri pertama saja yang dibagi, dan itu yang mendapatkannya adalah sang suami dan juga anak istri pertama, begitu saja?
dari harta yang meninggal ini. Dari harta istri. Pertama yang meninggal ini. Jadi dalam warisan itu yang dibagi hanya harta yang meninggal. Harta yang meninggalnya. Jadi siapa saja yang meninggal dibagi hartanya. Ya, tidak mungkin kita bagi hartanya orang yang belum meninggal ya. Makanya tadi disuruh pisah dulu. Ya, disuruh pisah ya. dulu. Baik. Dipisahkan dahulu. Allah. Baik. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Jadi saya perjelas lagi, istri kedua tidak dapat. Ini tergantung masalahnya ya. Istri tidak dapat apa? Harta bersama. Iya, dari istri yang pertama meninggal ini Ustaz. Nggak dapat. Kalau yang ditanyakan harta bersama, dibagi dulu, tetap dilihat mana istri punya harta. Tergantung harta itu dimiliki sejak kapan. Kalau harta itu dimiliki misalkan sebelum pernikahannya dengan istri kedua, tentu dia tidak ada campur baurnya di situ. Tapi kalau harta itu yang misalkan ada rumah itu ini kita bicara aturan nasional ya, aturan di Indonesia. Ada rumah itu dimiliki setelah suami menikah lagi. Ada istri pertama, ada istri kedua. Setelah menikah ya, artinya setelah poligami, artinya berarti harta ini bisa diklaim oleh semua istri. Dua-dua. Tetapi misalkan suami sudah memiliki rumah itu ketika dengan istri pertama, tapi belum menikah poligami, berarti istri kedua datang belakangan. Berarti nanti harta bersama rumah itu tidak bisa diklaim oleh istri kedua sebagai harta bersama, kecuali warisan. Nah, ini bisa dibedakan. Kecuali warisan, misalkan suaminya ini meninggal. Suaminya yang meninggal, bukan istrinya meninggal ya. Suaminya meninggal, berarti dikumpulkanlah harta suami itu berapa ya. Tentu ada dari hasil harta bersamanya, ada harta pribadinya, dikumpulkan semuanya dan diberikan kepada istri. Istri siapa saja yang masih hidup. Baik itu istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Selama dia masih hidup, dia berhak mendapatkan warisan. Baik. Wallahu a'lam.